Selamat siang Tricia, apa kabar? Selamat siang Pak John, kabar baik. Selamat pagi di sana ya Pak. Selamat pagi di San Francisco. Boleh perkenalkan diri? Boleh, jadi nama saya Tricia Sumarianto. Saya tinggal di Bethesda, Maryland, di sekitar Washington DC. Sudah di Amerika sejak akhir tahun 2007. Oke. Boleh saya tanya pertama mengenai House of Angklung? Silakan. Kan? House of Angklung ini adalah perkumpulan para pencinta dan penggiat angklung di sekitar Washington DC. Berdiri tahun 2007, dulu namanya Rumpun Wargi Pasundan, yang kemudian menjadi House of Angklung tahun 2009 supaya lebih internasional. Nah, saya sendiri mulai mengajar di House of Angklung itu tahun 2009 bulan April. Pertunjukan kami yang pertama itu waktu itu Cherry Blossom Festival di DC bulan April, kan selalu ada pertunjukan untuk publik. Dari situ 2009 saya mulai aktif menjadi pengajar, hingga sekarang juga music director. Kegiatan kita ini tadinya berawal dari sekedar kumpul-kumpul, ibu-ibu senang mengisi waktu gitu kan, setelah selesai bekerja setiap Jumat malam kita latihan. Dari penampilan yang mungkin asal bunyinya enak gitu, karena sebagian besar para anggota kami ini tidak bisa main musik, sama sekali bukan pemain musik. Jadi mengajarnya juga dengan kebetulan angklung itu kan notasinya angka. 1, 2, 3, 4, 5, Indonesia juga terbiasa do, re, mi, fa, sol. Jadi semua orang bisa main angklung. Nggak perlu jago musik, malah sebagian tuh tone deaf, nggak tahu bedanya do sama mi, buat mereka sama aja. Nah, mulai dari situ, jadi mulai, lagunya enak nih jadi, gitu. Saya sendiri background angklung hanya pernah main angklung waktu SD. Tapi ketika waktu diminta 2009, saya pikir saya coba gitu, karena kebetulan saya memang main piano, saya suka ikut paduan suara, dan ternyata konsep angklung itu harmonisasinya mirip dengan paduan suara. Jadi saya sendiri juga otodidak, Pak. I'm learning by doing. Langsung saya kontak para pengajar angklung, gimana sih caranya, gimana cara ngajarnya. Dari situ saya lihat, oke, ternyata ibu-ibu ini sebagian besar nggak mengerti musik. Gimana saya harus buatnya dari nada dasarnya dulu, kemudian kita tambahkan. Kadang-kadang saya juga sambil mengenali satu persatu karakter dan not yang mereka pegang. Akhirnya mulai tahun 2012, ketika dari yang tadinya cuman main musik asal tampil, orang tepuk tangan, mereka mungkin juga nggak ngerti kalau kita salah, cuman saya yang tahu kalau salah kan. Lama-lama mereka melihat bahwa si angklung ini perlu komitmen lebih tinggi. Dan ketika teman-teman punya komitmen yang begitu besar dalam latihan dan dalam pertunjukan, angklungnya suaranya lebih bagus. Penampilan kita jadi kelihatan lebih profesional. Itu adalah penampilan kita pertama 2012 kalau nggak salah di Pittsburgh. Di situ kita melihat bahwa angklung ini bisa jadi suatu tools ya, yang untuk memperkenalkan Indonesia dengan lebih dekat. Kebetulan ada namanya kan interaktif. Kita didukung juga waktu ada acara Guinness World of Record tahun 2011. Waktu itu KBRI Washington DC mengadakan pertama pemecahan rekor dunia pemain angklung terbanyak dari berbagai latar belakang nationality ya, kebangsaan. Kebetulan saya dan House of Angklung ikut terlibat. Kita yang mempromosikan sebelum acaranya ke kantong-kantong masyarakat baik Indonesia maupun Amerika di daerah DC. Sehingga akhirnya hari itu terkumpul lebih dari 5.000 orang. 5.183 orang. Di situ kita juga melihat nih, ini bisa jadi momentum ya. Ketika orang Amerika akhirnya, ini alat musik apa gitu. Alatnya kan aneh ya. Ternyata bunyinya ketika dijadikan satu, itu jadi satu harmoni yang bagus banget. Satu, karakter bambunya sendiri. Kalau bambunya bagus, suaranya kan akan jadi sangat merdu, pure gitu. Kemudian dimainkan bersama-sama, itu ketika selesai main ya, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do aja, mereka tuh akan saling lihat satu sama lain. Bisa main musik ya gitu. Dan itu yang selalu dikomunikasikan. You don't have to be musicians, tapi yang kalian perlu lakukan adalah hanya mendengar. Dan itu adalah salah satu filosofi angklung, yaitu about mutual respect. Karena kita harus bekerja sebagai tim, saling mendengar satu sama lain, supaya bisa menjadikan harmoni. Nah, jadi nilai-nilai itu yang akhirnya membuat saya juga semakin mencintai angklung. Nah, setelah dari
acara Guinness World of Record, kita mengadakan konser, karena teman-teman juga melihat, oh ini kita kok semakin bagus ya. Dan kita konser pertama kita tahun 2015 di DC, kemudian tahun 2017 kita bikin di DC kembali dengan lebih banyak, dan yang baru 2018 ini juga di Washington DC. Jadi makin besar. Selain itu juga, karena kita melihat bahwa angklung ini ternyata juga bisa jadi tools, tadi seperti saya bilang tools, untuk mendekatkan yang, kita bicara people to people diplomacy, people to people connection. Di sini terasa banget dengan angklung goes to school. Tadinya metode saya hanya pakai angka. Ketika 2011 Pak Daeng Ujo dari Sang Ujo datang ke Washington DC dalam acara Guinness World of Record, saya belajar banyak mengenai hand signal. Hand signal yang seperti itulah. Nah, itu ternyata adalah hand signal universal, Pak. Bukan khusus dibuat oleh Pak Daeng Sutikna dulu, tapi itu disebut Kodeli hand signal atau Kerwin hand signal. Jadi kalau saya masuk ke kelas anak-anak Amerika, untuk rata-rata kelas 3, 4, 5 SD, itu ada di papannya mereka. Jadi kita bisa langsung applied kan dengan guru, dengan saya sendiri. Dengan cara yang itu juga, akhirnya kita bikin suatu program namanya Angklung Goes to School. Angklung Goes to School ini untuk merangkul anak-anak Amerika untuk belajar mengenai Indonesia melalui angklung. Sekarang pemain angklungnya ada berapa? Pemain angklung kita itu selalu berkisar antara 15 sampai 25 orang. Yang aktif di sekitar segitu karena gantian kan. Jadi pada saat satu masanya tuh kita bisa tampil, kalau full team 22 orang, itu pemain angklungnya aja ya. Tapi kadang-kadang kayak kita baru dari UC Davis ini, tahun ini kita ke UC Davis Sacramento, itu ada 14 pemain. Juga Tricia ikut dalam Rumah Indonesia, boleh sebut itu bagaimana aktivitasnya? Rumah Indonesia ini timbul atau kita dirikan karena satu concern ya, atau kita melihat bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak kita sendiri ini lebih banyak berbahasa Inggris di sini ya, di Amerika. Bahkan bahasa Indonesianya minim sekali. Sementara kita lihat anak-anak dari bangsa lain, bahasa mereka masih tetap dipakai kok secara aktif, baik dengan orang tua maupun di komunitasnya. Nah, saya dengan beberapa teman, waktu itu kami berlima, Pak. Rumah Indonesia didirikan oleh 5 perempuan di daerah DC, dengan rasa concern yang sama. Kita ingin anak-anak kita kenal jati dirinya, kenal their root, karena itu yang membuat mereka menjadi suatu pribadi yang semakin kuat di masa mendatang. Kita nggak bicara untuk 1-2 tahun ke depan, tapi ketika dia umur 20, biasanya anak-anak mulai mencari jati diri mereka untuk siapa sih saya gitu. Karena walaupun mereka mungkin lahir, tumbuh besar di Amerika, dengan Amerika memang it's a melting pot, tapi dengan penampilan kita, people akan tanya gitu, kamu bukan orang Amerika, kamu dari mana? Gitu. Saya Indonesia tuh apa? Paling nggak kita memperkenalkan, ini loh Indonesia, salah satunya melalui bahasa. Tentu banyak, bisa berbagai macam. Salah satunya adalah bahasa. Dan kenapa kami pakai jalur bahasa? Karena bahasa itu juga untuk merupakan jalur komunikasi. Anak-anak ini, selain dengan komunitasnya di sini, juga dengan keluarganya di Indonesia. Karena ternyata banyak kejadian, ibu-ibu cerita, ngobrol sama kakek neneknya. Nggak semua kakek nenek, semua fasih berbahasa Inggris. Jadi cuma sampai, hi, how are you? I'm good. Selesai. Nggak bisa terus gitu ya. Atau apa kabar? Baik, terus bingung mau ngomong apa. Nah, jadi kita pikir, inilah yang mungkin bisa membantu mereka untuk tetap merasa ada koneksi ke Indonesia, dimanapun mereka berada, apapun kewarganegaraannya. Satunya melalui bahasa bisa seperti itu. Juga ketika dia besar, dia mulai akan mungkin mencari lebih banyak mengenai negara, mengenai sejarahnya, kebudayaan, dan yang lain-lain. Dan itu kami lihat berdasarkan banyak cerita. Anak-anak yang kehilangan root-nya, mungkin karena ya orang tua, kami mengerti. Dengan kadang-kadang udah biar lebih cepat ngomongnya, anak-anak lebih ngerti bahasa Inggris aja dari kecil sehingga akhirnya lupa gitu kan, akhirnya malah bahasa Indonesia nggak jalan sama sekali.
ketika dia sudah melewati masa remaja, kerja dan bertanya, dia mulai berpikir saya ini Indonesianya apa? And they have that, they're searching for that gitu. Jadi kita ingin mencegah atau memberikan wadah, memberikan sarana supaya koneksi itu tetap ada. Adalah sedikit gitu ya, mereka pernah belajar bahasa Indonesia, lihat kebudayaan. Jadi Rumah Indonesia berdiri tahun 2012 dengan kita bikin survei dulu ke orang tua, mau nggak anak-anak belajar bahasa Indonesia? Wah, waktu surveinya datang 70% mau bahasa Indonesia. Komunitas di sini yang menjawab mungkin waktu itu sekitar 150. Begitu kelas dibuka, Pak, yang daftar cuma 7 orang. Then it comes a question kan, loh, kok cuma 7 orang? Jadi, oh, ternyata walaupun ada keinginan, tapi belum tentu jadi prioritas. Dan kita juga pikir, oke, kita nggak bisa paksakan itu ya. Jadi kita mulai bikin kelas kecil dari 7 orang, dan kebanyakan yang bergabung itu adalah anak-anak atau orang tua yang memang justru nggak banyak orang Indonesianya, agak jauh dari lingkungan orang Indonesianya. Mereka banyak dengan orang Amerika atau dari mixed marriage, banyak sekali dari mixed marriage. Dan itu kita selama mungkin 1 tahun dengan 7 orang, akhirnya kita buka di 2 tempat, Pak, di Maryland sama Virginia. Buat teman-teman mungkin bisa bayangin nggak terlalu jauh lah, satu di Bekasi, satu di Jakarta gitu. Ternyata Maryland yang gudangnya orang Indonesia, muridnya nggak nambah-nambah, cuma 7 malah turun jadi 5. Virginia yang lebih luas, dan orang Indonesianya tersebar, lebih banyak orangnya yang bergabung dan rata-rata orang tua muda. Kita sekarang akhirnya kita putuskan kita tutup yang di Maryland, kita buka di Virginia. Murid kita sekarang sudah hampir 50, Pak. 50 dari satu kelas sekarang kita punya 4 kelas dari umur 5 tahun sampai umur sampai 17, dan sekarang mulai semester kemarin kami buka untuk kelas dewasa. Kelas dewasa itu ikut siapa? Orang Amerika dan anak-anak campuran Indonesia-Amerika. Yang juga bilang, "Mom, you've never teach me Indonesian all this time. Saya pengen pulang ke Indonesia, saya pengen melihat." Jadi ini kami melihat peluang yang ada ya untuk teman-teman supaya adalah root-nya gitu. Jadi di situ Rumah Indonesia berperan. Kalau lihat logonya Rumah Indonesia itu anak kecil bawa layangan dengan lagi main layangan. Jadi kemanapun kamu berada, kamu bisa terbang sejauh-jauhnya, tapi root kalian tuh ada darah Indonesia yang bisa kalian cari sendiri apa yang ingin kalian banggakan sebagai bangsa, sebagai keturunan Indonesia gitu. Itu salah satu bahasa. Kemudian kita juga punya kadang-kadang dengan workshop, ada wayang, kita bikin program batik juga. Sejalan dengan Angklung Go School, kita lihat juga ada peluang dibikin batik anak-anak. Jadi salah satu pendiri kita, Ibu Wita, itu dia mendalami batik. Jadi kita ngajar batik juga ke sekolah-sekolah. Jadi kadang-kadang kita bikin Indonesian program at school, ada angklungnya, ada batiknya, nanti mungkin ada nyanyinya, narinya sedikit-sedikit. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi benar-benar memperkenalkan Indonesia. Saya senang banget selain ke anak-anak Indonesia, juga ke anak-anak mereka melalui anak-anak Amerika melalui Angklung Go School, yang mereka selalu kita ajak kalau konser. Jadi kalau saya ini balik ke House of Angklung sedikit ya. Kalau lagi konser, Pak, kami selalu buka dengan anak-anak Amerika. Mereka anak-anak sekolah, anak SD untuk tampil, mereka akan memainkan mulai God Bless USA, America the Beautiful, dengan satu lagu Indonesia. Jadi dan dicampur biasanya anak Amerika dengan anak-anak Rumah Indonesia. Jadi kelihatan lah ada satunya itu kembali lagi people to people connection, which is salah satu filosofi dari Angklung mengenai mutual respect, teamwork, dan social harmony. 3 message itu yang selalu saya sampaikan di dalam pengajaran Angklung. Jadi ya nyambung-nyambung Pak, Rumah Indonesia sama House of Angklung punya satu benang merah yang sama. Oke, Tricia, waduh hebat sekali. Nah, sekarang kan kita dalam periode COVID-19 ya. Bagaimana Tricia punya aktivitas? Dengan COVID-19 mau nggak mau semua berhenti ya Pak. Saya kan ngajar di sekolah-sekolah nggak jalan. Kemudian pengajaran angklung itu juga jadi untuk House of Angklungnya juga kita berhenti. Apalagi sekarang memasuki bulan Ramadan. Tapi kebetulan saya ada di salah satu pendiri untuk Amerika Bersatu. Amerika Bersatu ini kan didirikan waktu dalam masa kampanye Presiden 2018. Tapi akhirnya kami bisa
mengumpulkan teman-teman dari hampir seluruh state di Amerika gitu, yang punya visi dan misi sama mengenai kecintaan bangsa Indonesia, mengenai cintanya kami pada Indonesia yang begitu bineka, dan bagaimana kebinekaan ini bisa kita jadikan satu kekuatan untuk menjadi suatu bangsa yang besar, walaupun kita berada jauh di Indonesia, dari Indonesia. Nah, Amerika Bersatu ini juga akhirnya kita melihat nih, masa ini banyak sekali kan juga teman-teman yang terkena dampaknya, dan dampak yang paling nggak enak dari di layoff sampai harus bekerja di rumah. Ada kejenuhan, ada titik kejenuhan, kecemasan yang luar biasa. Yang kami coba tularkan di dalam percakapan kita adalah semangat positif. Walaupun kondisinya seperti ini, tapi kita harus bisa mencari sesuatu kegiatan ya yang bermakna juga buat yang lain. Dimulai dari ngobrol-ngobrol karena untuk menyalurkan rasa stres, terbesit ide, yaitu bikin waktu itu para ibu-ibu. Karena mulai stres, benar-benar ada yang udah stres banget. Saya bilang, udah deh, kita bagaimana kalau nggak kita Zoom, kita ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah hari Kamis atau Rabu gitu. Minggu depan kan hari Selasa, saya bilang, kita bikin Selasa berkebaya deh. Dan sedikit gitu, supaya itu kalau saya kadang-kadang dandan bisa membangkitkan mood gitu, selain masak atau apa. Kita Selasa berkebaya. Oke, dalam waktu 3 hari kita ajak teman-teman Selasa berkebaya, ternyata responnya baik gitu. Jadi dari situ selain mereka kumpul, ngobrol, melahirkan sesuatu yang positif, ada yang menang, muncul ide lagi dari teman lain berpacu dalam melodi, akhirnya terakhir kita bikin Amerika Berkebaya, dan itu benar-benar lebih besar gitu. Dan di situ juga kesempatan kita untuk acknowledge teman-teman yang mungkin sulit, dan juga para tenaga kesehatan kita. Selain itu juga Amerika Bersatu mendukung berbagai upaya untuk membantu tenaga medis di Indonesia. Kalau secara pribadi, saya yakin semua teman-teman sudah membantu melalui berbagai organisasi atau jaringan yang mereka miliki. Nah, Amerika Bersatu kemarin karena kebetulan saya juga adalah salah satu pengurus untuk ILUNI, Ikatan Alumni UI, USA Chapter, kami mengadakan fundraising untuk pengadaan masker medis. Karena di Indonesia saat ini yang semua alat kesehatan memang diperlukan, tapi masker medis ini hampir tidak ada. Kalau ada, harganya udah mahal dan memang belum ada yang produksi di Indonesia. Jadi kami sedang mengupayakan mendatangkan memang dari Cina masker medis KN95. Kami menggalang kerjasama dengan rumah sakit atau organisasi yang membutuhkan, dan teman-teman UI atau siapapun masyarakat di sini yang punya rezeki lebih ingin membantu supaya kita bisa mendatangkan masker medis ini ke Indonesia. Nah, Amerika Bersatu dalam hal ini juga mendukung upaya pengadaan masker medis ini melalui uang kas yang kita punya, dan mempersilahkan teman-teman yang punya rezeki lebih ingin menambahkan. Gitu. Jadi di situ. Saya kebetulan juga ada di dalam masa kampanye terbentuk juga nih kelompok namanya DC for Indonesia. Nah, DC for Indonesia juga menggalang dana untuk membantu pengadaan seperti ini. Kebetulan saya juga banyak Pak ceritanya Pak ya. Saya alumni Santa Ursula Jakarta. Saya waktu itu ikut juga dalam masa kampanye hingga terbentuk namanya kotak-kotak hijau bineka. Seragam kami kan warnanya kotak-kotak hijau putih Pak. Jadi sekarang namanya kotak-kotak hijau bineka. Dan teman-teman KKIB, kita sebut KKIB ini, begitu aktif menyalurkan berbagai bantuan untuk yang di Indonesia. Tadinya makanan untuk para ojol ya, untuk online ini pengendara motor itu Uber dan segala lift. Sekarang dikhususkan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit rujukan di daerah. Karena ternyata di Jakarta relatif sudah tercover. Nah, sekarang teman-teman KKIB juga ke daerah-daerah. Kebetulan kemarin di DC saya dapat informasi, di Banjarnegara perlu banget, Mbak. Kita cari datanya, saya komunikasikan dengan teman-teman KKIB, akhirnya mereka dapat bantuan juga. Jadi saya rasa ya, akhirnya begitu yang kami bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan di sini dari rumah untuk bisa membantu teman-teman di Amerika maupun di Indonesia. Oke. Yang terakhir, Tricia, pesan apa yang Tricia bisa beri ke masyarakat Indonesia? Ini mungkin pesan saya adalah ini ya. Kita memang berada dalam situasi yang sangat sulit. Siapa yang nyangka sih kita bisa berada dalam situasi seperti ini? Saya tanya kakek nenek, orang tua, pernah nggak mengalami seperti ini? Semuanya bilang nggak pernah. Kita berada dalam masa di mana semuanya susah.
Mungkin saya hanya bisa ingat, kalau saya ingin berpesan, seperti yang saya sampaikan dalam acara Amerika Berkebaya adalah, ini adalah saatnya kita untuk menjadi satu, menunjukkan solidaritas kita sebagai bangsa. Dan rasa solidaritas, rasa kebangsaan, rasa kekeluargaan ini sebenarnya juga adalah salah satu kekuatan dan keunikan bangsa Indonesia. Dan disinilah kita bisa bangkit sebagai satu bangsa bersama-sama untuk menunjukkan kepedulian kita kepada satu sama lain. Karena nggak ada satu orang pun yang menurut saya tidak terkena dampaknya. Betapa besar, betapa atau kecil dampak itu. Semoga kita bisa terus mengedepankan rasa persatuan ini. Ini jadi reminder buat kita. Mau agama apapun, mau suku apapun, ketika seperti ada ini, kita nggak ada artinya. Semua jadi sama. Semoga rasa solidaritas, bentuk berbagai solidaritas yang ditunjukkan oleh saya lihat begitu banyak banjirnya bantuan, itu akan menjadi suatu penguat dan pengingat kita semua. Setelah badai ini berakhir, kita satu loh. Kita tuh manusia aja. Satu manusia yang ketika akhirnya, there's nothing you can do, tapi kita harus bersatu untuk menciptakan suatu dunia yang lebih baik, lebih damai, dan bineka. Dan itulah Indonesia. Wah, pesan yang bagus sekali. Terima kasih Tricia untuk memberi waktu dan sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak Pak John. Selalu sehat ya.